sahabat Sabda semua, bagaimana kabarnya ya? Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada semuanya selamat Paskah. Pastinya semua pasti merasakan sukacita ya, karena kemarin baru aja kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan jangan hanya mengingat euforianya saja, tetapi apa nih firman Tuhan yang dibagikan gitu ya. Dan bagaimana lagu-lagu pujian yang pasti banyak banget ya dikumandangkan di gereja itu membawa atau membagikan sukacita di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin ya yayasan yang hari ini akan sama-sama menjadi guest ya acara kenal mitra Yayasan Lembaga Sabda, lagu-lagunya pasti banyak banget dipakai dalam acara Paskah kemarin ya, karena di gereja saya juga memakainya gitu ya, untuk membangkitkan lagi semangat dan sukacita dalam menikmati masa-masa Paskah kemarin. Puji Tuhan. Oke, baik ya. Jadi hari ini dari Yayasan Lembaga Sabda untuk acara Kenal Mitra akan bersama-sama dengan Yayasan Musik Gereja Indonesia atau lebih biasa dikenal dengan nama Yamugar. Siapa sih yang nggak kenal dengan Yamugar? Pasti sudah banyak yang kenal ya. Bahkan itu sejak saya belum lahir pun ya sudah ada Yamugar ini. Dan sekarang ada suatu kehormatan bersama dengan kita hadir Pak Daniel Zakaria. Jadi nanti rekan-rekan sahabat Sabda semua, ya kita akan hari ini mendengarkan kupas tuntas tentang mitra Yayasan Lembaga Sabda, yaitu dari Yayasan Musik Gereja Indonesia atau Yamugar ya. Nanti kalau misalnya rekan-rekan atau sahabat Sabda ada pertanyaan atau mungkin ada berkat yang ingin dibagikan, bagaimana lagu-lagu kidung pujian dari Yayasan Musik Gereja ini juga menjadi atau membersamai sahabat Sabda semua dalam pertumbuhan rohani ya. Silahkan nanti boleh sharing. Ini adalah kesempatan ya untuk kita bisa memberikan masukan atau mengucap syukur ya kepada Tuhan atas kehadiran dari Yayasan Musik Gereja yang Tuhan panggil secara khusus untuk memakai lagu-lagu pujian ini sebagai salah satu jembatan juga untuk belajar firman Tuhan. Ya baik Pak, mari kita berdoa dulu Pak ya sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini. Saya akan pimpin di dalam doa. Nanti kita tukar nih Pak ya. Ya nanti saya dulu, nanti Bapak saya akan mohon untuk doa di bagian penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami dapat bincang-bincang dengan Yayasan Musik Gereja dan juga dengan Yayasan Lembaga Sabda untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui pelayanan Yayasan Musik Gereja Indonesia dan bagaimana bisa melihat perkembangannya pada era digital atau era AI ini dan juga turut mendoakan untuk perkembangan pelayanan ini selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam keadaan yang baik, lancar sampai selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik. Ya, jadi bagi rekan-rekan semua yang baru pertama kali mungkin mengikuti acara kenal mitra dari Yayasan Lembaga Sabda, ini adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda untuk kita bisa memperkenalkan ya mitra-mitra yang sudah bekerja sama, sehingga kita bisa melihat ya bagaimana pelayanan ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, dan bisa kenal lebih dekat. Itu pasti akan lebih menolong lagi untuk tahu menggunakan produk-produk pelayanan yang sudah dibuat dari yayasan-yayasan mitra dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama akan mengenal lebih lanjut ya, yaitu tentang Yamugar, Yayasan Musik Gereja Indonesia. Dan bersyukur pada sore hari ini kita dapat kehormatan ya, ada Bapak Pendeta Daniel Zakaria yang menjadi tamu untuk memperkenalkan ya tentang Yayasan Musik Gereja Indonesia ini kepada sahabat Sabda semua. Baik ya, saya mau langsung aja ini kepada Pak Daniel Zakaria ya. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri Pak Daniel supaya nanti lebih banyak sahabat Sabda yang bisa lebih mengenal Bapak. Nanti sebelum nanti kita kenalan lebih banyak dengan Yayasan Musik Gereja. Silakan Pak Daniel. Ya, saya Pendeta Daniel Zakarias. Langsung saja, saya pengurus di Yayasan Musik Gereja, mulai bertugas dari sejak 2016 sampai dengan hari ini. Ya. Di dalam Yayasan Musik Gereja ada pembina, ada pengurus, dan ada pengawas. Anggaplah saya mewakili semuanya untuk bicara hari ini. Demikian, Ibu Evi. Oke, baik Pak Daniel Zakaria, puji Tuhan. Senang Pak kenal dengan Bapak, terutama sahabat Sabda mungkin sudah banyak dengar tentang Yamugar, tapi pengurus di balik layarnya belum pada tahu nih Pak ya. Jadi bisa Silakan Ibu, silakan. Iya Pak, silakan Pak Daniel ya. Mohon bisa diceritakan secara singkat ya. Yamugar itu sejarahnya bagaimana Pak? Kenapa bisa ada yayasan yang menaungi khusus tentang musik-musik gereja ya? Apa visi misinya, dan juga mungkin ya
dari sejarah Yamuger ini bisa diberikan beberapa produk? Karena mungkin selama ini kebanyakan mengenal lewat produknya, begitu Pak. Silakan Pak Daniel. Ya, sebenarnya di belakang nama Yayasan Musik Gereja itu ada nama-nama besar yang boleh dikatakan warawiri di negeri ini. Ya, mereka dulu punya semacam kerinduan, sekaligus juga keprihatinan, karena belum ada satu buku yang benar-benar merupakan sebuah nyanyian jemaat yang sifatnya kontekstual. Karena selama ini nyanyian-nyanyian jemaat adalah nyanyian-nyanyian terjemahan yang datang dari barat. Ya, sulit sekali mencari nyanyian. Dulu kita punya nyanyian rohani, nyanyian kemenangan iman yang dinyanyikan gereja-gereja Protestan pada umumnya pada saat itu. Sehingga ada satu niat bagaimana kalau ada upaya di satu sisi tetap menjaga tradisi lagu-lagu dari gereja barat yang memang sudah mendarah daging di lidah jemaat, tapi juga memberi suatu alternatif lain semacam nyanyian-nyanyian yang datang dari negeri ini. Nah, disitulah muncul seperti nama Bapak E.L. Pohan ya, yang sangat terkenal, kemudian Profesor J.L.C.H. Bineno yang bukunya banyak sekali merajai toko buku Kristen. Kemudian ada yang tidak kalah penting adalah Bapak Alfred Simanjuntak yang menciptakan lagu Bangun Budi Pemuda, ya, dan beberapa yang lain yang punya satu gagasan untuk bagaimana caranya merumuskan ini. Sehingga sebelumnya itu 11 Februari 1967 lembaga ini didirikan. Nah, pada saat itu lembaga ini memang belum sekompleks sekarang, tetapi niatnya bisa kami pegang sampai dengan sekarang. Dari awal waktu ini didirikan, mereka sudah meletakkan visi bahwa Yamuger ini harus menjadi pusat pengembangan musik gereja di Indonesia. Ya, istilahnya tidak berlebihan atau tidak merasa lebih tahu pada saat itu, memang kondisinya begitu. Sementara misinya Bu Evi adalah untuk meningkatkan kreativitas di bidang seluas-luasnya. Kami ingin menjadikan bahwa Yamuger ini sebenarnya menjadi alat yang menolong gereja-gereja. Jadi pusat dari Yamuger sebenarnya gereja, bukan lembaga ini, lembaga ini, tapi gereja. Maka produk itu diarahkan ke musik gereja, nyanyian juga nyanyian gereja. Ya, berusaha bagaimana caranya menjawab kebutuhan gereja sesuai dengan waktunya. Dan itu terbentuk dalam satu karya nyata tahun 1986 itu, buku legend ya, Kidung Jemaat. Ya, yang kalau Bu Evi tahu lagu nomor satunya justru bukan dari barat. Ya, buku lagu nomor satunya Haleluya, Pujilah itu justru dari Pak Bronto, ya, orang Yamuger, orang tim inti nyanyian gereja saat itu, ya, yang menciptakan lagu. Ya, kemudian kalau punya dengar yang mengatakan dalam segala hal kita mengucap syukur, ya, apa istilahnya itu lagu hidup kita yang benar, ya, banyak orang tahu bicara lagu terjemahan barat, padahal enggak, itu lagu ciptaan Pak J. Malesi. Ya, salah satu lagu kesukaan saya itu, Pak. Ya, lagu yang datang dari negeri kita sendiri, Bu. Iya. Ya. Nah, itu yang artinya bahwa harapan dan cita-cita dari para penggagas dan pendiri itu sudah mulai terwujud awal. Walaupun saya harus bilang di buku Kidung Jemaat itu masih lebih kental ya terjemahan-terjemahan barat, tetapi juga sudah mulai ditata dalam bahasa yang jauh lebih lebih ke zamannya, ya, kira-kira seperti itu, Bu. Yamuger ada. Nah, belakangan Yamuger yang tadinya melakukan apa yang disebut penerbitan buku mulai berkembang. Ya, mulai mendirikan apa yang disebut dengan pusat pembinaan, terus kemudian menjadi sekolah musik, ya, Bu. Dan akhirnya
Yayasan Musik Gereja juga penggagas awal-awal sekali apa yang disebut dengan Pesparawi. Oke. Nah, Pesparawi itu di pertama kali diadakan adalah dari Yamuger. Namun mengingat yang dilibatkan ini lebih ke banyak provinsi-provinsi dan kepala-kepala daerah, memang akhirnya kita harus merelakan produk Yamuger yang namanya Pesparawi ini ditangani oleh lembaga yang memiliki dana yang cukup besar dan jaringan yang cukup luas. Sayang waktu itu Yamuger belum sampai di situ. Gagasannya yang besar, ya. Tapi puji Tuhan biar bagaimana kami ingat itu dan beberapa kali dalam Pesparawi utusan-utusan Yamuger untuk terlibat di dalamnya masih tetap ada. Demikian dari kami, Bu Evi. Iya, dipakai Tuhan menjadi dasar, Pak. Itu justru yang terpenting. Kalau tidak ada yang memulai, tidak akan ada. Dan Tuhan pakai memberikan kehormatan kepada Yamuger sebagai awal dan langkahnya. Pesparawi menjadi salah satu ajang yang setiap tahun hampir ditunggu oleh gereja nih, Pak. Iya. Begitu. Betul. Dan selalu menjadi berita yang cukup heboh nih, Pak, kalau sedang musim Pesparawi di media sosial. Puji Tuhan. Iya, itu agenda skala nasional itu kalau sudah. Betul. Dan teman-teman, iya, teman-teman saya juga banyak tuh yang pelatih Pesparawi, dan kalau sudah musim Pesparawi, saya jangan diganggu, banyak kesibukan. Oke, Mbak, tadi saya bersyukur sekali ya bisa melihat perkembangan Yamuger yang luar biasa tadi, dari awalnya kerinduan para penulis lagu gitu ya, sampai akhirnya membuat satu yayasan, bahkan tidak hanya berhenti untuk membuat lagu-lagu untuk gereja ya, dan fokusnya sangat mulia yaitu untuk gereja, tapi juga sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, perkembangan yang luar biasa. Dan dari tahun 1957 loh, Pak, Tuhan berkati Yamuger sampai sekarang, itu sudah ganti era, Pak. Kebaikan Tuhan luar biasa, Ibu. Luar biasa. Sudah berganti era pula, Pak, ya sekarang ya. Sekarang sudah eranya digital. Betul. Dan Yamuger tetap bertahan tahun 57 sampai sekarang di tengah gempuran pergantian era itu, betul-betul tangan Tuhan yang kuat yang memegang Yayasan Musik Gereja Indonesia. Jadi ingin melihat ya, kalau tadi sejarah tentang Yamugernya, jadi ingin tahu, ini banyak yang bertanya juga, bagaimana kok bisa Sabda ada kerjasama dengan Yamuger gitu ya, dan mengapa ini menjadi satu hal yang penting bagi Yamuger? Silahkan, Pak. Iya, sebenarnya kita semua di dalam negeri Indonesia ini, ketika kita diberikan sebuah misi, ada misi-misi yang secara spesifik dimiliki oleh setiap lembaga yang menjadi kekhasannya. Sayang sekali kalau kekhasan itu berjalan sendiri-sendiri. Betul. Ya, bahkan ada juga yang mungkin bisa bergesekan atau bisa bertabrakan, atau kalau Rasul Paulus bilang asal kita jangan saling membinasakan. Itu jadi semacam spirit kompetisi di dalamnya, padahal harusnya lembaga-lembaga ini menjadi satu lembaga mitra yang sehat. Kebetulan Yayasan Musik Gereja adalah lembaga mitra dengan PGI dan juga dengan LAI, ya, yang konon hampir setiap hari produk kami akan berurusan dengan jemaat Tuhan. Ya, terkait dengan Sabda, bagi kami Sabda itu justru adalah semacam one stop service kalau kami punya istilah. Ya, kalau musik gereja kami hanya menerbitkan lagu-lagu, tidak menerbitkan terjemahan kitab suci. LAI juga demikian. Nah, belakangan LAI menggandeng kami sejak tahun berapa ya, saya kurang ingat itu, tapi LAI sudah lama menggandeng Yamuger untuk menjadikan satu produk lagu Alkitab dengan Kidung Jemaat. Jadi kalau beli Alkitab dengan Kidung Jemaat, artinya kemitraan ini menjadi sebuah kemitraan yang kita harapkan suatu saat tetap menjadi satu mitra yang sama-sama melayani. Nah, ketemulah kami dengan Sabda yang kami lihat bahwa Sabda sejak awal juga sudah lakukan kerjasama dengan Yamuger, walaupun bukan yang sekarang ya, tapi sudah dengan pengurus terdahulu. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, sebagai info, kita memang membaharui perjanjian kerjasama kita dengan Sabda, mengingat yang dulu dikerjasamakan itu hanya mungkin Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat.
Yang produk terbaru kami yaitu yang namanya Kidung Keesaan, itu teman-teman Sabda belum diajak bekerja sama. Walaupun secara lembaga kita sudah mitra. Karena itu baru-baru ini upaya kerjasama yang dilakukan adalah dalam rangka untuk bekerja sama dalam mencoba melakukan apa yang disebut dengan promosi, sekaligus juga pemakaian Kidung Keesaan yang penetrasinya ke jemaat-jemaat. Dan saya lihat bahwa Sabda memang menyediakan platform yang menguntungkan untuk para pelayan. Jadi saya sebut one stop service adalah begitu datang masuk Sabda, misalnya menyusun tata ibadah, ayatnya juga dilihat, ya terus kemudian ngambil lagunya dari mana di situ juga. Jadi nggak perlu keluar-keluar, tahu-tahu jadi. Ya. Di satu sisi LAI bersyukur produknya dipergunakan, kami juga Yayasan Musik Gereja juga pergunakan. Bahkan dalam kerjasama kita berikutnya bukan hanya ini kan ya Bu ya, hanya teks tertulis, tetapi juga bahkan ketika orang mendengar renungan yang ada di Sabda bisa juga mengklik ke lagu-lagu pujian yang sudah disiapkan oleh Jamuker. Demikian. Iya. Iya, betul sekali Pak. Ya, puji Tuhan untuk ini dari Yayasan Lembaga Sabda juga sangat bersyukur karena sudah 25 tahun lebih memang ya kerjasama sebenarnya dengan Yamuger ya. Awalnya kami menyediakan bahan-bahan untuk kidung jemaat ya, dan juga tadi ada pelengkap kidung pujian lewat platform studi Alkitab Sabda, dan bagaimana dari teks-teks lagu dari Yamuger yang memang sangat kental sekali ya dengan pengajaran firman Tuhan ya, itu juga menjadi jembatan untuk jemaat bisa kembali back to the Bible. Itu yang menjadi semangat juga bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan Yayasan Musik Gereja, karena puji-pujian ini membawa jemaat kembali kepada firman Tuhan, dan dengan ekosistem platform digital dari Yayasan Lembaga Sabda itu akan sangat memudahkan gereja dan memudahkan jemaat begitu Pak. Dan bersyukur sekali untuk Kidung Keesaan. Sekali lagi juga selamat ya Pak untuk Kidung Keesaan karena sudah mulai diluncurkan, bahkan sudah mulai digunakan di gereja-gereja gitu ya. Tapi ada pertanyaan ini Pak ya, kenapa harus diganti Pak dari Kidung Jemaat ya, lalu sekarang berganti menjadi Kidung Keesaan? Semangat apa yang ingin dihadirkan ya dengan adanya Kidung Keesaan ini dan harapan Yamuger bagi gereja-gereja ke depannya? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Pertama, bahwa kami mulai merasakan karya Kidung Jemaat yang sudah melegenda itu sudah mulai terasa tidak begitu menjawab kebutuhan-kebutuhan secara lebih luas. Kalau secara hari-hari masih tetap. Contohnya, kalau untuk kegiatan-kegiatan baptisan, pentabisan, nyaris lagu-lagu yang ada di Kidung Jemaat hanya 1-2 lagu. Jadi kita butuh rubrikasi yang jauh lebih luas. Berikutnya, hampir kebanyakan orientasinya masih pemahaman nyanyian yang sifatnya vertikal, Allah manusia, manusia Allah. Ini kemudian kita mulai memikirkan kenapa nyanyian rohani ini bukan hanya mengajak orang untuk beribadah dan bertanggung jawab kepada Allah, tapi juga dia harus juga menjawab kebutuhan dan tanggung jawab dia sebagai sesama manusia dan penghuni bumi. Sehingga yang dulu tidak, atau kalau pernah ada sangat tersirat di Kidung Keesaan, ada soal lingkungan hidup, ada soal pekerjaan, ada soal hal-hal yang sifatnya kebangsaan. Jadi iman itu bukan diterjemahkan dulu secara vertikal, tapi bagaimana dia menerjemahkannya juga secara horizontal. Nah, disinilah kami mulai merasa bahwa mesti ada buku yang bisa menjawab itu. Di sisi lain, bahasanya juga sudah mulai agak ketinggalan. Jadi kita harus sedikit melakukan revisi sana sini, walaupun tetap kami harus menghargai kaidah-kaidah secara bahasa. Ya,
Yang contoh kayak di muka Tuhan Yesus, ya, Ya, itu istilah itu kami ubah menjadi di hadapan Tuhan Yesus. Jumat Agung kemarin banyak menyanyikan itu, Pak. Ya, betul Ibu. Kemudian ada juga semacam kerinduan untuk memasukkan lebih lagi, Bu. Memasukkan lebih lagi karya-karya anak bangsa. Oke. Yang tadi saya sudah bilang, di Kidung Jemaat itu tidak terlalu banyak ini intervensinya, ya, Ya. sedikit sekali. Walaupun sudah mulai ada sedikit sekali. Jadi kita merasa bahwa kayaknya perlu. Dan yang tambahan lagi adalah dari namanya saja nuansa kebersamaan atau keesaan ini dalam sudah harus menjadi satu nyanyian yang kita upayakan, tidak membuat gereja jadi terkotak-kotak. Jangan heran Ibu kalau di dalam Kidung Keesaan itu ditulis oleh teman-teman dari berbagai sinode, Ya, ya. dari berbagai etnis, Wow. ya. Bahkan juga lagu-lagu puji syukur dan nada bakti teman-teman Katolik juga ada di dalamnya. Yang menunjukkan bahwa kata keesaan itu bukan cuma istilahnya semacam jargon, ya, jargon. Tapi kami masukkan sebagai tanda bukti. Hal itu juga nyata dalam tubuh tim inti nyanyian gereja sebagai satu badan di dalam Muger, yang kerjanya adalah mengecek dan menetapkan finalisasi lagu mana dan lagu mana yang masuk. Di dalam teman-teman kami dulu, sebelum salah satunya wafat, ada 2 orang teman-teman kami dari KWI. Ya, jadi tim inti nyanyian gereja itu ada orang Protestan di dalamnya, dan juga ada orang Katolik di dalamnya. Jadi kami tidak mengadakan sebuah perbedaan dalam hal ini. Sebagai anggota tubuh Kristus. Ya justru disitulah kami ingin mengatakan bahwa Kidung Keesaan ini punya taste yang lebih apa ya, Bu? Lebih banyak ininya. Lebih banyak faktor yang menyebabkan kenapa Kidung Keesaan ini harus segera muncul. Dan yang terakhir adalah menurut pakar yang menolongnya Muger berkembang selama ini, yaitu Bapak H.A. Pandopo atau yang sering dikenal dengan Pak Fando, mengatakan bahwa harusnya sekitar 25 atau 30 tahun sekali sebuah himne itu harus dilahirkan kembali lah, atau diciptakan dalam sebuah gereja atau sebuah bangsa. Nah, disinilah faktor, kalau Ibu tanya, kenapa, ya udah saya sebut itu, faktornya banyak sekali. Sehingga bukan alasan cuma sekedar orang bilang, mau ganti motor, Iya. karena ada motor metik gitu kan, bukan. Ada lebih banyak faktor-faktor lain yang, yang membuat ini diterbitkan. Kan? Yang tak kalah penting, di belakang ini, Bu, waktu ini didirikan, diadakan 2017. Sebenarnya di tahun 2014 ada KONAS, Konsultasi Nasional Gereja-Gereja yang diselenggarakannya Muger, dan KONAS inilah yang menghasilkan pikiran, ciptakan satu buku. Dan Yayasan Munjuk Gereja mengikuti apa yang dikatakan oleh KONAS tersebut. Seluruh utusan dari gereja-gereja anggota PGI, kita datang di sana, kita selenggarakan acaranya waktu itu, Bu, di gedung Geraha GBI di Ahmad Yani, dan kami mengundang pembicara-pembicara dari seluruh tradisi gereja. Wow. Kami undang dari teman-teman KWI Katolik, dari teman karismatik, dari Reform. Ya, kami undang semua, ingin melihat ini perspektif musik gereja di ke depan ini seperti apa. Luar biasa. Dan jangan salah, Bu, di dalam Kidung Keesaan ini juga ada lagu teman-teman dari karismatik. Iya. Ya, Ibu sudah tahu ya lagunya apa aja. Ya, yang menunjukkan bahwa kata ini tidak main-main gitu. Kata ini nih, Bu. Keesaan itu tidak main-main gitu. Keesaan itu merujuk kepada sebuah keinginan oikumenis tubuh Kristus. Walaupun denominasi itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita sangkali, dan tidak bisa kita tolak. Tetapi
ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada yang bisa menyatukan kita dari semua faktor yang bisa membedakan dan memisahkan kita. Kira-kira seperti itu niat luhur dari mereka-mereka yang pernah berada di belakang Kidung Keesaan. Oh, puji Tuhan. Apakah sudah pernah ditulis Pak tentang hal-hal ini Pak, sehingga ini bisa menjadi satu legacy juga ke depannya bagi Kidung Keesaan? Karena sangat sangat menarik saya mendengar cerita dari Pak Daniel begitu ya Pak ya. Kalau Pak Daniel tadi menjabarkan faktor-faktor, bagi saya itu bukan hanya sekadar faktor Pak, tapi itu adalah pergumulan ya. Pergumulan-pergumulan yang mungkin Tuhan berikan di hati para penggagas atau yang memikirkan tentang Kidung Keesaan ini, dan sampai akhirnya jadilah Kidung Keesaan ini. Wow, luar biasa. Saya baru dengar ini pertama kali Pak. Dan satu lagi Bu, ya, Pak. Satu lagi. Kenapa saya duduk posisinya gini? Oh gitu, kenapa Pak? Ada gambar di belakang saya Bu, yang sengaja dari tadi saya sengaja biarkan terlihat oleh Ibu dan kawan-kawan yang sedang mengikuti. Di belakang saya itu adalah pada saat 2017 waktu itu ulang tahun PGI tanggal 25 di GKPI Rawamangun Bu. Ya. Penyelenggaraan apa yang disebut dengan HUT PGI waktu itu. Di HUT PGI itulah kami luncurkan 9 tahun yang lalu. Ya, 9 tahun yang lalu diluncurkanlah Kidung Keesaan yang diserahkan waktu itu oleh Ketua Yamuger saat itu, Bapak Insinyur Tigor Tanjung, menyerahkan kepada Ketua PGI waktu itu, yaitu Ibu Eri atau Ibu Henriette Huta Barat. Oke. Yang sekarang Ketua LAI ya Pak ya? Ya, Ketua LAI betul. Jadi proses itu adalah proses yang sifatnya bukan lembaga kami menerbitkan satu buku saja, tetapi proses yang sudah masuk dalam kategori secara nasional itu ada menjadi agenda PGI untuk dipakai. Jadi benar-benar kata keesaan itu dari awal juga di tengah-tengah spirit keesaan hal itu dilahirkan. Jadi itu Bu. Puji Tuhan, wow. Di belakang saya itu foto bersejarahnya. Iya. Sangat baik Pak, ini dibuat tulisannya Pak, kalau belum ada ya Pak ya. Wow, luar biasa. Rekan-rekan di Yamuger mungkin ada yang ikut, ayo bantu Pak Daniel untuk bikin tulisan tentang ini. Atau bikin video klip juga. Luar biasa Pak, baik-baik ya. Ya, untuk ini ya, untuk sebagai salah satu bagian dari Mitra Yayasan Musik Gereja Indonesia juga, kami bersama Yamuger juga berkomitmen ya, untuk menolong juga ya, agar Kidung Keesaan ini juga bisa menjadi bagian juga dari pembinaan iman jemaat Tuhan. Kalau dari Sabda sendiri kan pasti bicara tentang digital ya Pak ya, karena memang fokus pelayanan Sabda adalah digital. Nah kalau Kidung Keesaan ini sendiri, karena sudah ada bukunya tadi ya, buku warna kuning, dan itu tuh lebih tebal dari Kidung Jemaat 2 kali lipat ya Pak ya. Karena jumlah nyanyiannya saja 2 kali lipat ya Pak. Hampir 800 lagu ya Pak ya di Kidung Keesaan ini ya Pak. 800-an Bu. 800-an lagu, wow. Ya, nah apakah dari Yayasan Musik Gereja juga sudah mengeluarkan versi digitalnya? Karena memang ada yang bertanya nih Pak ya, dari NLMS ya, apakah buku Yamuger ada e-booknya gratis atau berbayar Pak, dan ada di mana begitu Pak? Itu pertanyaan dari salah satu pengguna Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari rekan yang menanyakan soal edisi digitalnya. Kidung Keesaan sudah ada edisi digitalnya Ibu. Nah sebelum saya menyebutnya, untuk dapat diketahui, karena kalau ditanya edisi digitalnya, kita tanya lagi, Kidung Keesaan versi apa gitu kan. Dan Kidung Keesaan itu Bu, kalau untuk edisi jemaat itu seperti ini. Ya. Nah, digitalnya ada di Google Playbooks. Playbooks. Berbayar. Ya, baik. Berbayar tetapi terjangkau. Ya, berbayar tetapi terjangkau. Kalau ditanya, kok berbayar supaya produk ini bisa terus berlangsung? Yes. Ya, jadi kalau dikatakan semua upaya pembayaran itu dilakukan untuk meneruskan pergerakan
upaya ya mencetak terus karena Yes. rupanya cetaknya tidak gratis, bayar. Jadi adalah biaya untuk ini. Di samping Ya. itu juga ada tanggung jawab kami ke para penulis Oh. sebagai pemilik hak cipta untuk Ya. itu yang kami rutin setiap tahun memberikan hak cipta hal ini. Nah, ini untuk edisi jemaatku. Ada juga yang dibuat dalam edisi 4 suara khusus buat para kantoria. Ya, ya, ya. Ada, itu juga sudah ada itu digitalnya, apa namanya, sudah ada edisi digitalnya. Ada juga yang edisi akord. Buat mereka yang ingin mengiringi, ya. Itu juga sudah ada edisi digitalnya. Ada yang kepingin juga dia menggunakan edisi yang namanya not balok. Kami juga sudah ada edisi digitalnya. Kira-kira begitu ya. Saya ingin contohkan misalnya, contoh ini Bu, untuk yang ini lebih tebal lagi Bu, ini untuk mereka yang suka menjadi kantoria. Ya, ini sudah ada 4 suara di dalamnya Bu. Ya, 1 lagu dengan 4 suara ya. Tapi edisi digitalnya ada. Kalau ini tebal segini, kalau edisi digitalnya cukup bawa iPad atau bawa tab. Kalau bisa matanya lebih detail, pakai handphone juga bisa. Iya. Sebentar ini edisi akord ini Bu. Edisi akord. Ini juga sudah ada digitalnya. Yang menolong teman-teman yang mungkin lagu ini Bu agak repot ya akordnya. Seperti apa? Kita bantuin. Ya, supaya jangan jadi terhalang untuk itu. Nah, makanya kalau ditanya apakah ada ininya, apa namanya istilahnya, digitalnya? Ada, tapi versi mana dulu? Nah, kalau semua versi ini sudah ada Bu ya. Semua versi ini sudah ada, jadi tinggal teman-teman beli saja di Playbooks. Google Playbooks ya, Google Playbooks yang Munger ya Pak ya? Google Playbooks ya. Oke. Baik Pak. Wow, sudah mengerjakan banyak PR nih ya Pak ternyata ya. Ini contohnya nih. Kidung Keesaan ya Pak ya? Oke. Ya, ini salah satunya. Ya. Oke, mantap Pak ya. Oke, iya, dan juga kalau mau dengar untuk syairnya gitu ya Pak, bisa lewat YouTube juga ya Pak ya, biar nggak salah-salah begitu juga ya Pak ya. Kebetulan karena rahmat Tuhan juga ya Bu, kita bisa melahirkan apa namanya itu nyanyian panduan nyanyian untuk jemaat, kita letakkan di YouTube dan itu gratis Bu. Ya, gratis karena apa? Ini kalau mau dilihat ini sebagai contoh Bu, dia semua gambarnya seperti ini Bu, cuman nomornya saja yang berbeda. Kalau sudah begini ini pasti punya Yamuger udah. Kebetulan dia ada di apa namanya Yamuger Indonesia Official. Ininya apa akun YouTube-nya itu. Nah, di situ Bu, kami mencantumkan notnya dan juga ada panduan orang menyanyi. Ya, itu menolong sekali untuk jemaat di daerah manapun selama sinyal masih ada. Ya, itu apa namanya? Mungkin sampai di Pantai Belitung bisa. Ya, di Sabang sampai. Di mana lagi Mentawai bisa. Ya, atau di Papua bisa. Karena begitu lagu-lagu jedak-jeduk aja bisa sampai ke mereka, berarti panduan kita juga bisa sampai ke mereka gitu loh Bu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kami ini jauh di daerah, tidak mungkin. Persoalannya adalah apakah mereka tidak ada panduannya. Begitu dikasih panduannya, tinggal ketik aja kakak nomor berapa yang Muger, langsung keluar itu. Dan itu menolong. Sekali lagi seperti dari awal saya katakan bahwa orientasi dari Yamuger itu bukan Yamuger, tapi gereja. Itu bagaimana kita persembahkan buat gereja Tuhan melakukan tugas dan pelayanannya di dalam memuliakan Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sakaria. Ya, juga ini ya Pak ya, dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sebagai mitra dari Yamuger dan bagian dari kerjasama kita.
untuk mendapatkan lirik-liriknya secara digital juga kami sudah memasangnya di beberapa platform digital ya Lembaga Sabda. Ini masih ongoing, belum semua Pak ya. Tapi Iya, ini Bu. ada rekan saya dari rekan saya staf IT dari Yayasan Lembaga Sabda ingin menunjukkan dulu kepada sahabat Sabda ya dan juga kepada rekan-rekan di Yamuger gitu ya. Apa sudah tersedia baik itu ada di situs Alkitab Mobi, di situs kidung.co, bahkan kami sudah memasukkannya dalam aplikasi kidung.co. Tapi masih ada lagi beberapa platform yang akan menyusul karena sedang diproses pembuatannya. Saya mau undang teman saya Hadi Pak untuk memperlihatkan dulu ya Pak ya. Yang sudah jadi dulu nih Pak ya. Halo, selamat siang Pak Daniel. Ya, Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, kami mengucap syukur karena berterima kasih juga dengan Yamuger karena kami sudah mendapatkan datanya gitu, data terkait dengan lirik dari Kidung Keesaan sekaligus daftar dari YouTube-nya ya gitu. Jadi ya. sudah kami proses dan sudah kami digitalisasi dan sudah kami distribusikan di beberapa platform Sabda. Yang saya akan demonstrasikan saat ini itu yang terkait dengan kidung.co. Jadi saat ini ada di kidung.co yang Bu Evi sudah sebutkan. Ini bisa akses di kidung.co. Nanti ada di halaman Kidung Keesaan. Silahkan pilih. Lalu nanti tinggal pilih saja liriknya nomor lagunya dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya gitu. Ini contoh dari kidung.co yang bisa didistribusikan atau diakses oleh rekan-rekan semuanya. Berikutnya adalah dari Alkitab Mobi karena sebenarnya kidung.co kalau sudah ada ayatnya nanti juga bisa terintegrasi di aplikasi Alkitab. Saat ini di alkitab.mobi secara online. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara silakan akses saja di situsnya ada 2 tadi yang saat ini bisa diakses ya, yaitu di kidung.co lalu di alkitab.mobi. Itu ada menu untuk Kidung Keesaan di sana. Itu saat ini jumlahnya lagunya adalah 772, tapi secara total kalau diakumulasi itu ada 802 Pak ya dari Kidung Iya, Keesaan. betul. Ya. 802 karena ada ABC itu. Lalu yang berikutnya kami juga sudah distribusikan melalui aplikasi. Jadi aplikasi sebenarnya nanti akan terintegrasi juga dengan alkitab.app. Dengan Alkitab, aplikasi Alkitab Sabda atau maupun Alkitab Yuku. Cuma saat ini sedang progres karena untuk memasukkan Kidung Keesaan ke sana sesuai dengan layout yang terbaru itu membutuhkan refactoring code yang beberapa tahap gitu. Jadi tidak bisa langsung digunakan. Nah, tapi Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui aplikasi Kidung. Jadi Play Store ya. Play Store ada namanya aplikasi Kidung. Nah, itu punyanya Sabda. Jadi Bapak Ibu silakan akses, di situ sudah ada Kidung Keesaan. Di dalam daftar aplikasi Kidung itu sudah ada Kidung Keesaan, silakan Bapak Ibu memilihnya. Dan di dalamnya di situ juga tidak hanya liriknya saja, tetapi juga dengan integrasi dengan YouTube-nya. Jadi ketika kita bisa melihat berisi tadi ya, syairnya itu ya. Syairnya lagi tadi. Jadi ketika membuka satu lagu di bagian akhir itu sudah ada link atau embedded dari YouTube, jadi bisa di play langsung. Puji Tuhan untuk perkembangan juga sih ya. Jadi ya Muger dengan Yayasan Lembaga Sabda kita terus saling melengkapi dan harapannya sih nanti ke depannya untuk Kidung Keesaan ini bisa tidak hanya dipakai untuk bernyanyi, tetapi dari Kidung Keesaan ini pengguna atau jemaat umat Tuhan bisa melihat ya bagaimana firman Tuhan. Lagu-lagu ini menjadi jembatan untuk jemaat bisa kembali kepada firman Tuhan. Karena seringkali firman Tuhan itu menyapa lewat pujian, lewat kidung ya. Bahkan membawa untuk lebih mengenal Tuhan lewat kidung-kidung itu. Puji Tuhan. Ya, baik. Ya, ini tadi ada pertanyaan Pak ya yang sangat sayang untuk dilewatkan ini ya Pak ya. Terkait perkembangan sebenarnya dari Pak Marganda Kristianto Purba. Pertanyaan apakah perkembangan musik gerejawi selalu ditandai dengan buku lagu baru dari Kidung Jemaat, lalu ada pelengkap Kidung Jemaat, lalu adanya NKB ya Pak ya, dan sekarang Kidung Keesaan. Jadi apakah harus selalu ditandai dengan lagu baru Pak? Dengan buku Kidung baru? Kata selalu itu mau tidak mau harus ada. Ya. Nah, mungkin seringkali pertanyaan dari orang-orang itu adalah ada semacam niat bisnis kali ya. Sebenarnya tidak. Tadi saya sudah ceraikan ada sekitar 8 alasan kenapa harus ada Kidung Keesaan. Jadi sama sekali dari antara 8 itu tidak ada sama sekali yang mengarah kepada adanya plan bisnis baru begitu. Tapi sudah dikatakan bahwa
dibutuhkan betul-betul lagu-lagu yang mengemuka dan bicara mengenai apa yang disebut dengan menjawab kebutuhan. Ya, kayak contoh apa yang disebut dengan lubrikasi itu mau tidak mau kita tidak bisa meletakkan lagu pembukaan di Kidung Jemaat yang mungkin hanya sekitar 11 atau 12. Perlu. Dan yang lebih ingat adalah kita nggak mungkin selipin kertas di Kidung Jemaat. Ya, harus ada buku-buku yang kemudian melahirkan ciptaan-ciptaan juga dari dalam negeri. Ya, betul. Ya, jadi memang karena tadi mungkin kalau sudah ikut 8, ada sekitar 7-8 alasan kenapa, maka kalau ada pertanyaan itu jadi seperti pertanyaan itu seperti mempersempit pemahaman. Padahal tidak sesempit itu alasannya, bukan sekedar baru. Ya, kalau ini sudah muncul mungkin di zaman-zaman dahulu mungkin tidak kita butuh gitu. Ya, belum lagi ada persoalan-persoalan yang mau tidak mau itu juga harus. Makanya kami itu merasa tertopang sekali dengan adanya edisi TB2 dari LAI yang juga menyadari hal itu. Jadi produk gerejawi itu juga tidak boleh berdebu. Produk gerejawi itu harus kalau diupayakan walaupun suasana himne itu terasa sesuatu yang sifatnya lampau, tapi dalam kemasan, dalam penyajian, dia juga harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Betul. Wow. Jadi himnolog seperti Pak Van Dop sudah mengatakan, himnolog seperti Pak Van Dop sudah mengatakan, 25-30 tahun sekali sebaiknya gereja-gereja harus melahirkan buku. Dan sebenarnya harus ada buku terus. Ya, kalau enggak nanti karyanya macet di tempat. Ya, yang menyebabkan para pencipta merasa ya sudah lagu pembukaan ini sudah gitu tuh. Ya, sementara di kalangan kawan-kawan di gereja karismatik itu lagu-lagu baru itu selalu tercipta. Ya. Jadi ini harus dibedakan dengan industri musik dengan lagu-lagu yang tadi saya katakan. Orientasinya itu lebih ke jemaat, lebih ke jemaat. Ya, bukan ke lembaga ini sendiri. Terima kasih. Begitu Bu Evi. Bagaimana Pak? Demikian dari kami. Ya, tadi jawaban Pak Daniel ya itu menjawab juga sebenarnya pertanyaan dari Pak Hari Tardas. Jadi pertanyaannya apakah Yamuger mengadaptasi musik kekinian karena gereja-gereja menganggap musik yang diciptakan orang Indonesia tidak bisa dijadikan musik dalam liturgi karena tidak diadaptasi oleh Yamuger. Itu pasti sudah melewati proses ya Pak, karena tadi Pak Daniel juga sudah menjelaskan ada juga musik-musik ya dari bahkan banyak ya Pak ya di Kidung Keesaan ini dan pengarang pencipta lagu rohani Indonesia dan dari seluruh denominasi yang ada di Indonesia, begitu ya Pak ya? Ya, musik yang disebut musik kekinian itu juga harus ada definisinya. Ya, kekinian yang saya sebut sekarang juga tidak melulu harus sifatnya ngeband gitu. Ya, harus mengikuti genre tertentu ya. Nah, dalam hal ini kami punya tanggung jawab, ya, bukan hanya menyebarkan sebuah genre musik yang berakar barat, tapi kami punya tanggung jawab juga mengangkat budaya Indonesia. Ini jalan sepi yang tidak diambil oleh jalan siapapun rata-rata, karena semua ingin membeo masuk ke satu wilayah yang sebentar juga bisa hilang. Tapi kami ingin mengakar ke tanggung jawab kami, mengangkat bagaimana tradisi dari negeri kita ini juga harus menjadi ciri dari kehidupan beribadah. Yang tadi dari awal kami sudah bilang bahwa kami ingin sekali ya ibadah ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang agung ke atas, tetapi juga masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Bukan sekedar menjawab persoalan-persoalan, bukan. Ya, kami ada dalam masalah, Tuhan tolonglah kami, bukan. Tapi juga di situ ada masalah lingkungan hidup. Maka lembaga Yamuger sekarang ini sedang berkonsentrasi menjadi mitra dengan PGI dalam upaya menjawab krisis-krisis yang sedang diangkat.
krisis kebangsaan, krisis keluarga, ya, yang tidak bisa hanya sekedar dinyanyikan, tetapi menjadi dorongan buat orang ketika bukan secara umum. Nah, ini sedang digumuli oleh kami semua untuk mengarah ke sana. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Daniel. Mohon maaf nanti untuk kameranya betul-betul Nggak masalah. bisa Pak. Sudah Nggak masalah. diusahakan ya. Ya harap Ini tanda-tanda pembaruan kamera akan dilakukan. Ini sebenarnya sudah keren ini Pak. Cuma device kerennya tidak menjamin Pak. Ternyata ya tim teknis diperhatikan lagi ya. Device yang keren tidak selalu akan lancar ya. Oke, baik ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan lagi sih Pak. Ada pertanyaan dari Joy Soli ya. Di gereja-gereja lain saya lihat ada PowerPoint atau slide lagu Kidung Keesaan. Apakah itu resmi dari Yamugar? Bagaimana memesannya dan harganya berapa Pak? Oke. Terima kasih. Siapa? Joyce ya? Iya. Joy Soling. Ya. Kami juga sudah menerbitkan Kidung Keesaan dalam edisi slide. Ya, artinya belajar dari waktu-waktu yang lalu. Ini sudah 3 tahun Ibu kita kita luncurkan. Ya. Itu dapat dipesan langsung ke marketing kami. Nanti nomornya bisa dihubungi. Ya, dan menyebut nama gerejanya. Karena slide itu kami akan kasih tanda. Jadi misalnya kalau ada dari gereja tertentu, supaya dia jangan dikopi oleh gereja lainnya. Dan gereja lainnya yang mau mengkopi agak sedikit tahu diri. Karena ya biar bagaimana itu kan milik. Jadi biasalah kalau barang-barang yang diciptakan secara digital mudah sekali dikopi secara digital. Iya Pak. Ya karena itu mari hormati semua produk-produk yang diperjuangkan. Untuk membuat slide digital sini saja itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahun. Iya. Untuk bisa sampai terbit. Nah, harganya 1,6 juta dimiliki seumur hidup. Tidak akan kami ganggu. Bahkan kalau ada yang hilang dapat diambil kembali di drive yang sudah dikasih. Jadi dia akan hilang karena dia sudah dimiliki. Cuman untuk dioper-oper, ya misalnya nih gereja A gitu ya, kami kasih labelnya di bait pertama, bait kedua itu ada logonya. Kenapa di bait pertama? Kan nggak mungkin orang nyanyi langsung bait kedua. Misalnya ada gereja A, terus ada gereja B kopi gitu loh. Begitu muncul di gerejanya kok pakai gereja ini punya, ya sadarlah. Belajar strateginya bagus Pak. Iya, dulu teman-teman GKI Wongso Dirjan itu bikin ya, semua kita pakai dan kita nggak izin sama mereka, harusnya izin dong, ya. Nah sekarang kita tertibkan, Yamugar yang bikin, nah biayanya 1,6 juta, ya untuk dipesankan. Kami butuh waktu untuk memberi label ke slide tersebut, sehingga slide tersebut tidak bisa dipakai di gereja lain, karena itu akan setidaknya harga diri gereja lah dipertaruhkan. Waduh, apakah itu menjadi salah satu? Apakah itu menjadi salah satu juga bagian dari rencana atau strategi Yamugar pada era digital ini, Pak? Apakah ada rencana yang lebih besar lagi terkait untuk menyikapi perkembangan teknologi dan AI ini? Bagaimana dari Yamugar, Pak? Ya, pertama-tama Bu, kami mencoba untuk menyadari dulu bahwa yang namanya era digital ini tidak bisa ditolak. Walaupun waktu kami masuk ke era digital ini agak sedikit paksa ya, karena kami beberapa dasawarsa ini hanya mengurusi buku cetak. Sampai akhirnya peristiwa pandemi kemarin menyadarkan kami bahwa urusan buku cetak itu akhirnya terbatas. Maka kami melakukan
terjemahan dua jenis digital. Pertama digital buku, lalu yang kedua digital untuk musik. Dan kami sudah melakukan hal itu. Bersamaan dengan itu juga kami juga ikutin dengan perangkat-perangkat aturan mainnya, Ibu. Jadi yang sekarang ini kita lakukan bukan hanya bicara mengenai produk-produknya, tapi aturan-aturan main hukumnya. Misalnya, ketika produk digital ini masuk ke ranah-ranah publik ya, misalnya ada yang mengcover lagu kami dan segala macam. Kami pertama-tama ingin menegaskan melalui podcast ini adalah bahwa Yamuger tidak pernah menagih royalti untuk penggunaan ibadah. Sekali lagi, Yamuger tidak akan melakukan penagihan royalti untuk penggunaan ibadah. Tetapi bila ada pelaksanaan-pelaksanaan yang sifatnya bernilai ekonomis, misalnya mengcover lagu, saran kami, teman-teman yang mengcover lagu itu menyurati Yamuger untuk menginfo. Supaya apa yang dia kerjakan, dia dapat hasilnya. Kenapa? Karena kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengumpul royalti untuk performing art, performing right maupun mechanical right-nya. Dan kalau ada teman-teman yang tidak melaporkan, contohnya tiba-tiba membawakan lagu Kidung Keesaan tanpa melapor, maka teman-teman kami dari lembaga-lembaga royalti ini akan begitu YouTube-nya Bapak Ibu termonetize ya, itu dananya masuknya ke kami, ke Yamuger. Wah. Ya. Good. Asli, padahal dia sudah bikin rekamannya, AI-nya bagus, ya. Termonetize, kami yang mendapatkan total. Bapak Ibu tidak dapat apa-apa, cuma dapat terkenal doang. Bahasa Jawa bakat Jakarta ya, terkenal doang. Nah, karena itu kami juga menyadari bahwa untuk mengcover itu bukan hal mudah. Iya. Kami bersyukur produk kami dinyanyikan, sehingga bagaimana caranya supaya usahanya itu juga dihormati, ya, monetize-nya itu juga tidak sia-sia. Kirimlah surat ke Yamuger. Kami ingin, Pak, jangan-jangan nggak usah curiga. Kami sudah berkali-kali melakukan hal itu dan puji Tuhan aman. Tapi kalau untuk ibadah, silahkan pakai Kidung Keesaan sampai pagi. Kami tidak akan melakukan masa ibadah juga kita royalti. Iya Pak, nanti gereja sepi Pak. Bukan sepi, tetap ada, cuman nggak dipakai lagunya. Ya, makanya kan lagu-lagu dari Yamuger, bagi saya sendiri loh Pak ya, lagu-lagu dari Yamuger itu ya salah satu lagu yang paling mengena juga sih. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang salah paham untuk itu. Ya. Oke, baik. Nah, kenapa royalti itu kami harus kembalikan untuk dua titik. Pertama, untuk mereka yang menciptakan lagu. Ya, karena begini Bu Evi. Waktu kami melakukan digitalisasi terhadap semua produk-produk kami, khususnya untuk yang di lagu-lagu ya, yang di platform digital, itu semua data-data dari kami punya penulis lagu, pencipta lagu, ya, itu semua sudah masuk metadata, Bu. Jadi semua tayangan-tayangan yang terkait dengan produk mereka otomatis akan mengarah ke mereka langsung. Iya. Jadi artinya dia mungkin coba belajar juga walaupun masih belum besar ya, masih kecil-kecilan. Iya, Pak. Mencoba untuk menghargai hak dari mereka yang menulis lagu. Sebagai lembaga Kristen, masa lucu sih Bu? Iya, Pak. Mencari keuntungan tapi pencipta lagunya dibiarkan begitu. Kebetulan platform metadata tidak mengizinkan kami meraih keuntungan sendiri, nggak bisa Bu. Betul. Langsung itu semua nama-nama mereka kami daftarkan ke WAMI. Demikian. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Nah Pak, ini kan banyak yang bilang nih Pak, kalau lagu-lagu dari Yamuger itu kebanyakan lebih disukai oleh
mereka yang apa ya, kalau dibilang mungkin yang usianya lebih dewasa gitu. Kalau yang generasi muda mungkin masih harus banyak mengejar ini katanya ya. Tapi saya yakin nggak, karena saya dari muda juga suka sih Pak. Belum coba dia belum tahu. Nah makanya itu Pak, mungkin dari Pak Daniel Sakarias bisa memberikan nih Ini, pesan nih supaya generasi muda oh tetap mencintai ya, lagu gerejawi dan belajar untuk memahami maksudnya. Kata-katanya luar biasa loh Pak. iya. Silakan Pak. Jadi kalau mereka yang sudah membuka buku Kidung Keesan dan mencoba Ya. menguliknya, ya akan ngomong begitu. Nah, jadi ayo dikulik. Iya, harus dikulik dulu. Pertama, beli bukunya dulu, Yes. ya, lalu lihat bagaimana lagu-lagu itu menantang, Ya, ya. Dan kalau dikatakan itu disukai oleh orang-orang dulu, jangan bikin bias-bias seperti itu, betul, betul. ya. Karena apa? Lagu untuk kemuliaan Tuhan itu bukan pakai rasa, Ya. ya, bukan pakai selera kita. Kalau selera kita yang diajukan pertama-tama, maka kita tidak menyembah dia dalam roh dan kebenaran, tapi Yes. menyembah dia dalam selera dan rasa kita. Ya, Jadi mungkin harus pertama-tama kita harus lihat bahwa apapun yang dipergunakan dan bisa diterjemahkan secara apa namanya. Kalau lihat bahwa Kidung Kesan itu ada loh yang ininya pop sekali. Makanya saya katakan perlu dikulik dulu. Dia harus tahu ini genrenya apa, ya ini apa. Dan di situ dia harus bergaul dengan buku Kidung Kesan. ya. Jangan karena disebut Kidung lalu ada di buku begini, lalu kesannya dari abad pertama. Ya, Iya, iya, Pak. Oke, jadi generasi muda, ayo ya, kulik itu buku Kidung Kesan ya, ya. pelajari genrenya. Ya, Contoh, ya kami kan ada kerjasama dengan teman-teman juga yang apa, yang mengemas, mengcover. Ya, salah satunya adalah kami dengan Ignite GKI. Ya, Ignite GKI itu yang nyanyi itu hampir semua anak muda. Ya boleh datangi apa namanya ini apa Instagramnya ya. Ya, itu boleh lihat. Terus kami juga kerjasama dengan seorang apa namanya arranger ya dari Ambon, yaitu Bapak Igor dari grup apa tuh Palita Project. Lihat, itu nantang sekali bagi mereka yang melihat ini seperti ini. Coba kalau bisa ngikutin itu boleh deh. Kebetulan kami juga punya buku aransemennya. Yang kalau ada yang mau coba silakan. Ya, kami malah mau menantang dalam tanda petik anak-anak muda untuk berani masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya menantang lebih dari sebuah aransemen lagu-lagu yang bukan hanya berpola pada orientasi ke belakang, tapi juga ke depan. iya, ini sedang dicoba ganti handphone, Pak. Supaya mudah saya keluarkan. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ini agak miring-miring sih. Oke, akhirnya bisa lihat ya Pak ya. Iya, jadi bagi anak-anak muda, ayo gas ya, kita belajar dari kebiasaan ini ya, karena ini sudah diusahakan dengan sebaik mungkin untuk kita bisa menikmati lagu-lagu gerejawi dan turut dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, terakhir Pak, ini ya, bagaimana sahabat-sahabat bisa mengenal atau mendukung pelayanan yang Mugar? Ya, pertama Ibu, kenalilah dulu produk-produknya. Ya, kami menyarankan teman-teman mengenali produk-produknya. Untuk anak-anak, kami baru terbitkan Kidung Rohani Anak. Ya, kemudian untuk apa namanya paduan suara juga ada. Ya, bahkan ini yang paling terakhir kami terbitkan untuk paduan suara. Ya, yang saya katakan cukup menantang ini karena aransemennya tidak biasa. Ya, silakan mendengar Igor Leonard Sopamena. Kalau ada yang merasa kepingin dengar langsung di YouTube, silakan. Mereka menyanyikan akapela tanpa iringan musik dan sangat dalam. Siapapun yang mendengar, mereka pasti akan terdiam sejenak,
lalu berkata, ini toh lagunya Kidung Kaisang. Ah, sedap. Ya, nah disitulah saya katakan, kalau ada yang berani lagi, ya kebetulan kami bikin ini, kami buat ini, ada dalam edisi not angka juga not balok. Jadi bagi generasi muda yang merasa lebih nyaman pakai not angka, monggo. Tapi ada juga yang mengatakan, gini pakai not angka, bolehlah kami pakai not balok, monggo. Ini disediakan untuk itu. Cuman pesan saya sederhana saja. Jangan fotokopi, beli yang asli. Jangan beli 1 di fotokopi 10. Kasihan nih yang udah merancang ini jauh-jauh di kota Ambon, kota musik ya, kota musik ya. Nah ini juga untuk Kidung Rohani Anak Bu, yang baru. Saya baru tahu ini Jadi Pak. kita ya untuk anak-anak, kami baru bikin lombanya kemarin ya. Baru bikin lombanya untuk anak-anak boleh menyanyikan lagu itu. Kira-kira seperti itu Bu. Ya, jadi kenali dulu produknya, lalu mereka akan tahu kapan ini dipergunakan. Nah, mungkin yang menjadi doa kita bersama di sekarang ini adalah bagaimana supaya Yamuger itu bisa terus-menerus menjawab apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Prinsipnya, ombak itu bukan selalu menjadi ancaman. Ombak tinggi mungkin menjadi ancaman buat nelayan, tapi tidak bagi peselancar. Nah, kami tidak hanya menjadi nelayan yang melihat ancaman, tapi kami juga ingin melihat ombak itu sebagai tempat kami melakukan selancar yang lebih jauh. Sehingga tantangan itu justru kami harapkan yang membuat kami jadi lebih jauh meluncurnya daripada menghindarinya. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan. Ya, baik Pak Daniel Sakarias. Sungguh perbincangannya jadi lebih panjang sih Pak, tapi saya dapat banyak berkat luar biasa Pak dari perbincangan kita, dan saya yakin ya sahabat Sabda juga bisa lebih mengenal Yayasan Musik Gereja Indonesia, bisa mendukung juga pelayanannya, dan bisa ikut mengkampanyekan tentang Kidung Keesaan ini ya lebih lagi di gereja ya, dan juga bisa mendukung terutama di dalam doa. Apalagi tadi ketika mendengar pergumulan-pergumulan yang diringkas Pak Daniel Sakarias dalam 8 faktor ya Pak ya. Kenapa muncul atau hadirnya Kidung Keesaan ini pasti akan sangat menolong kita untuk bisa lebih lagi memastikan lagu-lagu dari Kidung Keesaan ini ya bisa dipakai dengan lebih baik bagi umat, bagi gereja, terutama untuk pertumbuhan iman. Baik Pak Daniel Sakarias, terima kasih banyak Pak sudah menjadi guest dari Kenal Mitra kami ya. Kita terus mendoakan kerjasama antara Sabda dan Yamuger juga Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Ya, bisa terus menjadi bagian dalam pertumbuhan iman, khususnya kalau kita saat ini untuk generasi digital dan generasi yang mendatang semakin senang memuji Tuhan, gitu Pak. Dan juga kepada rekan-rekan dari Yamuger lainnya yang sudah menolong bagian teknis ya, juga saya juga banyak komunikasi dengan Pak Sony. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ada Bu, Pak Sony ada di sini. Pak Sony ada, Pak Jeremy, Ibu G, Pak Jo, ada semua di sini Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Yanti juga. Ya, Bu Yanti juga ada Bu. Ya. Oke, puji Tuhan. Iya baik ya. Dan kepada sahabat Sabda dan juga mungkin juga ada sahabat Yamuger yang juga sudah mengikuti acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikutinya dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang juga sedang menonton siaran tundanya ya. Silahkan juga kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pelayanan Yamuger, boleh dituliskan di live chat ya, nanti akan ada ditanggapi oleh tim kami. Pasti kalau kami tidak bisa menjawab, kami akan tanyakan kepada rekan-rekan di tim Yamuger, begitu ya. Terima kasih. Ya. Oke. Dan kami juga ingin mengundang ya, kami juga ingin mengundang rekan-rekan semua untuk menghadiri acara kita. Ada Instagram Live Alkitab AYOPA nanti malam ya, silakan hadir di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, dan juga di informasinya untuk Sabda Youth besok ya di Instagram Sabda Resources, silakan nanti bisa menghadiri kegiatan ini. Oke, kita akan menutup. Misalkan Pak Daniel Sakarias juga menutup di dalam doa. Lalu setelah itu nanti akan saya sambung untuk mendoakan Yamuger. Saya persilakan Bapak terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk sharing yang Tuhan izinkan kami miliki. Yang kami percaya bahwa dengan kemitraan yang kami punya antara Yamuger bersama dengan Yayasan Sabda, Tuhan sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Kami berdoa untuk Yayasan Sabda. Tuhan, anak-anakmu berjuang luar biasa di sana. Mereka tidak diam. Mereka terus bergerak, mereka terus berinovasi. Karena itu Tuhan, mereka butuh hikmat. Mereka butuh topangan-Mu dalam segala perkara. Semua keringat yang anak-anak-Mu sudah kucurkan. Sehingga semua usaha-usaha yang anak-Mu kembangkan sungguh memberkati Indonesia, bahkan juga dunia. Terima kasih Bapa, Kau tetap menjaga kemurnian anak-anak-Mu dalam visi dan misi mereka. Sehingga mereka tetap di jalan-Mu dan mereka terus memancarkan karya. Terima kasih Bapak, teman-teman Sabda sudah menjadi mitra yang terus menggaungkan nyanyian iman kemanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, Ibu Evi dan kawan-kawan yang terus bergerak dalam pelayanan digital ini, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sungguh bersyukur bersama dengan Yayasan Musik Gereja Indonesia, dengan Pak Daniel Sakarias juga dan rekan-rekan dari balik layar. Kami bersyukur Tuhan untuk campur tangan-Mu dalam pelayanan ini sejak tahun 57 sampai saat ini. Di tengah gempuran perkembangan teknologi, tetap Tuhan Yamuger bisa Engkau pakai untuk membawa lagu-lagu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pujian kami kepadamu. Dan Tuhan, kami serahkan juga seluruh rencana yang ingin dicapai, yang sudah direncanakan dalam perkembangan ke depan ini ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, relasi-relasi yang dijalin, baik dengan gereja, baik dengan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dengan anak-anak Tuhan juga Tuhan yang mengerjakan musik ini, dan sampai kepada jemaat. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semua kerjasama ini dapat Engkau berkati, sehingga membawa perkembangan yang luar biasa lagi bagi perkembangan pelayanan Yayasan Musik Gereja ini. Kami serahkan Tuhan kerinduan untuk menjawab setiap tantangan yang ada Tuhan untuk perkembangan dari pelayanan ini. Biarlah terus Tuhan mengandalkan kekuatan daripada-Mu, semua pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin masih harus dikerjakan, kami juga serahkan. Engkau berikan kekuatan, hikmat bijaksana kepada setiap pengurus, setiap bagian yang bekerja di dalam Yamuger Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pak Daniel Ibu Evi, Sakarias. terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Baik, sahabat Sabda, kami pamit undur diri. Salam AI for Salam. God.